Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di modul pembelajaran berikutnya yaitu masih di modul laporan. Namun kita coba lihat sebenarnya di modulnya bawaannya seperti apa ya. Ini jadi laporan juga nggak banyak ya yang dijelaskan. Ada laporan master, laporan pembelian, penjualan gitu ya. Memang nggak semua juga sih dijelaskan di modulnya. Tapi ada gitu ya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ya, memang hanya laporan penjualan, hanya menggambarkan seperti ini aja. Memang nggak terlalu juga nggak terlalu sulit ya. Hanya klik-klik aja gitu ya. Karena dasarnya tadi sama, baik itu di laporan penjualan, laporan persediaan. Mungkin lebih ke bagaimana cara bacanya itu yang penting ya. Bukan di cara kalau nanti terkait dengan penyajian laporan keuangan untuk para pimpinan dan pemilik. Nah, ini kita coba nih buka laporan penjualan, ini juga urgent banget ya buat pengusaha ya. Bisa teman-teman pilih laporan penjualan per item atau di laporan penjualan atau kalau nanti misalnya perlu per supplier, per sales ya. Tapi biasanya saya pakai yang umum dulu aja, pakai yang laporan penjualan. Atau kita coba yang per item dulu ya. Nah, kita pilih yang per item dari 1 Juni aja kita mundurin. Karena kemarin kan kita uji coba dari Juni ya. Oke, kalau sudah, nah ini pilih semuanya aja, kalau pas semua jenis. Kita pilih laporan penjualan per item. Nah, gitu. Nah, seperti ini gambarannya untuk laporan penjualan per item. Jadi ketika nanti datanya sudah banyak, nah dari data ini bisa jadi data untuk kita selaku pemilik bisnis. Sebenarnya jasa apa sih yang memang diminati pasar gitu ya selama ini. Jadi kalaupun nanti kita sudah melihat data ini, ternyata rata-rata yang diminati pasar adalah jasa kitchen set, berarti kan dari sisi kebijakan operasional perusahaan ya berarti kita coba nih memarketkan jasa kitchen set ini. Satu, portofolio kita sudah baik di mata konsumen, bahkan bisa jadi kita sudah kumpulin kan apa namanya testimoni gitu. Nah, kita tembakin gitu. Nah, kita bisa lihat nanti dari jumlah. Oh, jumlah kitchen set yang keluar ada 50 paket. Nah, berarti kan nah ini serius nih kita harus pasarin. Itu manfaat dari laporan penjualan per item yang itu nggak ada di laporan laba rugi gitu. Nah, kemudian kita mau lihat lagi kalau nanti kita merek ya, kita bisa merek. Tapi karena di Kinakop ini nggak sampai ke merek ya, hanya ke jenis aja, jadi cukup di jenis. Nah, kemudian kita mau lihat laporan penjualan. Nah, seperti apa sih gitu ya. Sama kita lihat dari bulan Juni. Oke, kita lihat rekapannya selama 2 bulan ya. Nah, kalau rekapannya seperti ini nih, manfaat cara bacanya ya. Jadi ada 4 faktur yang sudah kita terbitkan ke konsumen. Totalnya adalah 123.125.000. Kemudian ada pajak yang sudah kita akui 1.980.000. Total akhir setelah ditambah pajak adalah 125 juta secara pendapatan. Tapi kan pajak ini ya bukan pemasukan kita. Ini ada utang ke pemerintah ya yang harus dibayar. Tapi dibebankan ke konsumen. Terus cara baca bayar tunai. Nah, ini yang udah bayar tunai baru 55 juta. Kemudian yang masih belum dibayar, bayar kredit ya, masih belum dibayar artinya ya 70 juta 105.000. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran ya dari manfaat fungsi laporan penjualan rekapan dan laporan penjualan item. Yang lain bisa dipelajari lebih lanjut. Mudah-mudahan bermanfaat atas modul selanjutnya di pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.